Kapan dan di mana Pak Esra berjumpa dengan Pendeta Salmon dan bagaimana kesan pertama dengan beliau? Saya mendengar nama Salmon Pah pertama kali itu tahun 1995 melalui salah satu hamba Tuhan di kota Kupang yang namanya Pak Mus Laure. Beliau adalah salah satu penginjil awam dan tokoh persekutuan doa di Kupang. Karena pada waktu itu saya itu mau melanjutkan pendidikan teologi. Nah, karena saya anak nasar oleh orang tua, maka sejak dari kecil itu sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa saya akan jadi pendeta dan kuliahnya itu akan di I3 Batu. Nah, karena itu yang ada dan sekolah teologi di Malang yang diketahui itu hanya I3 Batu saja. Nah, lalu ketemu dengan Pak Muslaure itu, dia lalu memperkenalkan satu sekolah yang lain, namanya Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tapi koneksi ke sana bagaimana? Nah, Pak Muslaure bilang, ada seorang anak rote, namanya Salmon Pah. Dia sekarang sudah menjadi sekung di Sinode Gereja GKIN yang berkaitan langsung dengan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Nah, jadi melalui Pak Salmon itu, Pak Muslaure mengkonek saya supaya saya bisa masuk ke STAN. Nah, dari situlah mendengar nama Pendeta Salmon Pah pertama kali. Nah, akhirnya saya pun berangkat ke Malang untuk sekolah teologi tahun 1995 dan ya sempat mampir di tempat Pak Salmon untuk memperkenalkan diri. Waktu itu di rumah beliau di Siwalan Kerto, Surabaya. Ya, belum ada kesan pertama ya, karena mungkin saya anak baru dari kota Kupang, jadi agak sedikit takut-takut. Sempat kenalan, setelah itu saya melanjutkan perjalanan untuk masuk ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara sesuai dengan arahan dari Pendeta Salmon pada waktu itu. Bisakah Pak Esra ceritakan hubungan Pak dengan Pendeta Salmon? Apa yang paling berkesan dan mungkin perbedaan pandangan dengan beliau bila ada? Interaksi saya dengan Pendeta Salmon Pah itu terjadi ketika saya sudah sudah di kuliah di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang, dan saya diajar oleh beliau karena beliau salah satu dosen di sana, dan dia mengajar mata kuliah homiletika, ilmu berkhotbah. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah mempunyai pengalaman berkhotbah cukup banyak sebelum masuk ke sekolah teologi karena saya sejak kelas 2 SMP itu sudah berkhotbah, dilatih oleh bapak saya. Lalu karena ada persekutuan doa di rumah, jadi sering berkhotbah, juga sudah khotbah-khotbah KKR atau KPI. Nah, lalu setelah masuk, ya namanya juga pengkhotbah awam, jadi sesuai dengan pengertian orang awam saja. Jadi setelah masuk di sekolah teologi, diajar oleh Pak Salmon itu baru tahu prinsip-prinsip ilmu berkhotbah. Nah, saya akhirnya temukan bahwa rupanya saya sudah melakukan dalam praktek, tapi secara teori saya baru tahu pada waktu itu. Disitulah saya belajar membuat khotbah yang baik. Itu ada pendahuluannya, ada kalimat kuncinya, ada kata kuncinya, ada khotbah itu dibagi per poin, lalu di dalam poin-poin itu ada penjelasannya, ada pembuktiannya, ada penerapannya, ada penutupnya. Nah, sampai hari ini, ya setelah mau 30 tahun ini ya, khotbah saya itu secara struktur itu masih mengikuti apa yang Pak Salmon ajarkan. Termasuk buku-buku yang Pak Salmon pakai seperti Jeff Coulson, James Braga. Nah, itu semua masih saya pakai prinsip-prinsipnya sampai sekarang, walaupun juga saya sudah modifikasi sesuai dengan pengalaman dan tuntutan zaman, tapi struktur dasar homiletika itu saya betul-betul terima dari Pak Salmon ya. Tapi pengalaman
selanjutnya dengan Pendeta Salmon itu adalah karena saya pernah praktek di gereja dia. Karena mahasiswa STAN itu biasanya tiap weekend itu harus melayani di gereja-gereja, jadi saya ditempatkan di tempat Pak Salmon. Nah, waktu ditempatkan di Pak Salmon pertama kali itu, dia bicara bahwa Ezra, di sini itu kalau kamu mau kunjungan jemaat percuma, karena siang hari itu jemaat semua kerja. Jadi jangan kunjungan jemaat pada waktu siang. Nah, karena berpegang pada itu, makanya saya akhirnya ya siang ya saya tidak pelayanan, tidak kunjung-kunjung. Nah, jadi saya akhirnya pergi ke mall atau market-market, lalu saya main game di sana. Dan satu pengalaman yang menarik adalah satu kali ketika saya sibuk main game, tiba-tiba Pak Salmon sudah berdiri di belakang, tepuk pundak saya lalu bilang, kau mahasiswa itu cara kerja begini ya, bukannya pelayanan tapi main game. Itu saya ketakutan sekali pada waktu itu. Saya menempati kamar kecil, ya mungkin hanya pas untuk satu tempat tidur saja. Selama 1 tahun mungkin ya saya di tempat itu. Nah, disitulah saya dekat dan akrab dengan Pak Salmon. Nah, tapi juga walaupun saya akrab tapi agak takut-takut juga. Nah, anaknya Hizkia itu adalah, karena saya ini hobi balapan, jadi saya pakai motornya Pak Salmon, motor kristal yang pendek itu. Nah, rupanya anaknya Pak Salmon yang Hizkia itu dia senang sekali juga balapan. Jadi kalau dia jalan dengan motor itu, dia suka menyuruh saya untuk pas belokan tuh, belok sampai kaki kami bisa menyentuh sedikit aspal itu, ya sandalnya menyentuh aspal, dia senang. Jadi saya juga ikut juga. Nah, jadi saya sering dengan Hizkia seperti itu. Cilakanya adalah Hizkia setiap kali kita dua atraksi motor begitu pulang dia lapor bapaknya. Nah, jadi saya dimarahi oleh bapaknya lagi. Dan satu ketika saya bawa motor Pak Salmon dan kehilangan kunci. Motornya bisa hidup tanpa kunci, tapi tidak bisa dimatikan. Dan sampai pulang itu Pak Salmon memerintahkan saya, kau harus cari itu kunci sampai dapat, kau boleh pulang malam. Jadi saya juga lupa bagaimana caranya, mungkin saya pergi ke tempat duplikat kunci baru, akhirnya bisa berhasil mematikan motor itu. Ya, tapi dari situ saya lihat bahwa Pak Salmon ini orang yang tegas, salah dia marah, tapi ya langsung selesai, dia cepat mengakrabkan diri lagi. Nah, itu kesan yang saya dapat dari beliau. Bagaimana Bapak melihat integritas Pendeta Salmon dalam pelayanan yang bisa menjadi nilai untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya? Saya secara pribadi dan jujur menilai Pak Salmon ini sebagai seorang yang sangat berintegritas di dalam pelayanannya. Selama puluhan tahun melayani, baik di gereja, di sinode, di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, kita tidak mendengar satu kasus tertentu juga yang melibatkan beliau secara pribadi yang mencoreng nama hamba Tuhan maupun juga pribadi. Ya, yang saya lihat, bahkan saya pernah komunikasikan dengan beberapa pegawai membahas itu. Salah satu hal dari Pak Salmon adalah optimismenya. Beliau itu sangat optimis dan rasa-rasanya di mata Pak Salmon itu tidak ada yang suka. Ya, mungkin kadang-kadang terkesan beliau menggampangkan segala sesuatu. Oh, beres, aman, oh bisa kita atur. Ya, seringkali begitu dan terkesan bahwa beliau itu menggampangkan segala sesuatu. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara positif, itulah optimisme. Nah, itu penting bagi seorang pemimpin, karena kalau pemimpinnya ciut menghadapi masalah dan kesulitan, bagaimana dengan anak buahnya? Saya tahu bahwa ada banyak juga pegawai yang curhat pada saya tentang kondisi yang dialami, misalnya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tapi melihat Pak Salmon yang rasanya percaya saja bahwa semua akan teratasi dan aman-aman saja, itu membangkitkan optimisme di kalangan bawah. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat menarik dan dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kedua, Pak Salmon itu orang yang
ya dia itu menghargai orang. Bayangkan bahwa kalau dibanding saya dengan Pak Salmon sih, saya itu kan bukan apa-apa karena saya kan anak, diajar oleh dia lagi, di sekolah dikasih ilmu lagi, pelayanan juga digembleng oleh beliau. Tapi sekarang beliau tidak pernah melihat ada kesenjangan yang begitu besar di antara saya dan dia. Justru sekarang itu malah sebagai teman. Saya ke Malang, dia datang ngajak ngobrol berjam-jam, ngajak keluar makan, sampai mungkin orang yang tidak tahu latar belakang kami melihat bahwa kami teman. Lalu tidak tahu bahwa kami ada pada generasi berbeda dan justru saya adalah muridnya. Ya, itu kedua. Ketiga itu adalah ini orang yang produktif. Ya, mungkin dibandingkan dengan pemimpin yang lain, Pak Salmon kalah pintar. Tapi dibandingkan dengan produktivitasnya, beliau melampaui banyak orang. Banyak pemimpin hebat, banyak orang cerdas, tapi mereka akan mati dengan membawa seluruh ilmu mereka ke dalam kubur. Tapi Pak Salmon itu telah membuat legasi melalui tulisan-tulisannya. Ya, mungkin salah satu di antara alumni, salah satu dari sedikit alumni yang pernah menulis, itu adalah Pak Salmon. Bayangkan bahwa sinode sebesar Gereja Kristen Injil Nusantara, saya tidak punya buku panduan untuk pemahaman teologi dasar. Tapi Pak Salmon telah menulis dan mencetak begitu banyak buku. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Berikutnya adalah Pak Salmon orang murah hati. Ya, tidak pelit. Kalau beliau punya apa, punya uang, punya makan apa saja, dia selalu berbagi dengan orang lain. Ya, selalu dan senang sekali mentraktir orang untuk membangun relasi. Nah, ini salah satu kelebihan Pak Salmon. Ya, beliau salah satu dari sedikit pendeta GKIN yang mempunyai relasi yang luas di luar GKIN. Ya, banyak kita ya hanya berada di kalangan kita saja. Ya, seperti kata dalam tempurung. Tapi beliau tuh out of the box. Ya, dikenal secara luas di luar kalangan GKIN dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan beliau di dalam kepemimpinannya baik di sinode maupun juga di sekolah tinggi Alkitab Nusantara. Ya, terkadang beliau menjadi konflik dengan orang-orang tertentu karena cara kerja beliau itu tidak seperti cara kerja pada umumnya. Ya, sepertinya beliau itu karena orang lapangan, lebih senang action daripada senang bicara. Ya, lebih senang melakukannya daripada menghabiskan waktu dengan rapat-rapat dan segala macam peraturan yang tetek-bengeknya. Nah, justru dengan seperti itu, walaupun mungkin secara organisasi menjadi salah, tapi kalau dilihat dari hasil dan buah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara pernah menghadapi masa kritis, tapi justru setelah 2 periode kepemimpinan Pak Salmon, sekarang menjadi satu sekolah luar biasa yang dibanggakan. Kami sebagai alumni pernah bangga Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, tapi pernah ciut dan pernah merasa rendah diri kalau ngomong nama sekolah kami. Tapi sekarang rasa bangga itu muncul kembali dengan stand di bawah kepemimpinan Pak Salmon. Ya, Pak Salmon juga adalah orang yang ya sadar diri sampai di mana kemampuannya dan tidak canggung untuk memuji dan memberi kesempatan termasuk junior-junior. Seperti saya bilang kan, saya ini kan muridnya, ya. Nah, tapi beliau menjadikan saya sebagai contoh bagi murid-murid yang sekarang, sebagai buah keberhasilan di dalam berkhotbah. Saya seorang pengkhotbah, tapi begitu saya datang di kampus, beliau langsung minta saya masuk ke kelas, ganti beliau untuk membagi, untuk share pengalaman dalam pelayanan berkhotbah kepada para mahasiswa sekarang. Saya diberi kesempatan menjadi pembicara tunggal di dalam acara-acara di kampus tadi. Nah, ini sesuatu yang saya kadang-kadang saya pikir ya tidak semua orang punya kerendahan hati, apalagi senior. Ya, tapi rupanya senioritas itu bukan menjadi kendala bagi masalah. Dia selalu mendukung orang-orang junior-juniornya karena beliau berpikir satu hari beliau akan selesai. Tapi warisan-warisan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk orang-orang yang dia didik, dalam bentuk lembaga yang dia pernah pimpin, itu tetap menjadi legasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Mungkin Bapak bisa cerita tentang pandangan Bapak tentang pembinaan keluarganya Pendeta Salmon dengan maksud menjadi pesan bagi banyak keluarga yang lain.
dari sisi keluarga, ya boleh dikatakan bahwa keluarga Pak Salmon itu keluarga yang sangat harmonis bersama dengan istri almarhumah, ya. Seperti rumah tangga lain, ya, hidup normal saja dengan 2 orang anak, Harold dan Hizkia, dan anak-anaknya itu juga dididik secara baik, dan itu terbukti dengan mereka sekarang menjadi orang-orang yang baik, yang berpendidikan, yang bermoral, beretika, bahkan juga sangat aktif di dalam pelayanan. Tapi saya kira ujian bagi rumah tangga Pak Salmon itu adalah ketika istrinya sakit, ya. Dan walaupun begitu sibuk di gereja, di sinode, di sekolah teologi, tapi perhatian kepada istri itu tetap maksimal sampai hari terakhir, ya. Bahkan menulis sebuah buku tentang pergumulan yang dihadapi oleh istri menghadapi penyakit kanker. Jarang sekali orang mau menulis buku yang hanya dipersembahkan kepada satu orang yang sudah meninggal itu saja. Tapi itu juga menjadi pelajaran sebenarnya, bahwa betapa beliau mencintai istrinya sampai pada titik terakhir dalam segala macam perjuangan dan pengorbanan, ya. Memang pada akhirnya beliau sudah menikah lagi, tapi tentu saja tidak ada salah dari sudut pandang Alkitab tentang hal itu. Pada waktu menikah ada kesulitan yang datang dari rasa penolakan terhadap anak-anak, tapi kedewasaan dan kebapaan beliau itu mampu meredam semua masalah itu. Anak-anak yang mungkin awalnya menolak pada akhirnya toh menerima semua itu, dan sekarang bersama dengan istri sekarang itu saling mendukung di dalam pelayanan. Jadi saya kira dalam urusan rumah tangga tidak ada cacat yang kita bisa catat dari kehidupan Pak Salmon, ya. Bahkan beliau menunjukkan hal-hal positif baik di dalam relasi suami istri maupun relasi ayah dan anak. Dalam kepemimpinan beliau sebagai pendeta dan dosen, mungkin ada yang Bapak dapat bagikan? Ini ada pertanyaan ini sebenarnya tadi saya sudah bagikan juga di dalam pertanyaan sebelumnya soal kepemimpinan beliau. Tapi mungkin salah satu yang mau saya tambahkan di sini adalah bahwa salah satu tokoh leadership mungkin ya yang mempengaruhi beliau itu adalah John Maxwell. Banyak kali beliau dalam tulisannya di buku-buku menyinggung nama John Maxwell, di seminar atau mengajar ataupun di dalam percakapan biasa, nama John Maxwell biasa keluar. Ya, John Maxwell sebagai seorang penceramah internasional tentang leadership, dan rupanya itu mempengaruhi Pak Salmon dan banyak dia terapkan di dalam kepemimpinannya, ya. Satu hal misalnya dalam salah satu percakapan saya dengan Pak Salmon, beliau mengeluarkan kalimat bahwa menurut John Maxwell, untuk menjadi pemimpin itu tidak perlu orang pintar, tapi perlu orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Orang pintar tapi tidak bisa mempengaruhi orang lain, itu tidak akan berguna, ya, dan tidak cocok jadi pemimpin. Idealnya adalah kalau pemimpin itu pintar sekaligus bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau salah satu di antaranya harus memilih antara pintar dan mempengaruhi, lebih baik pilihlah orang yang bisa mempengaruhi menjadi pemimpin. Nah, itu satu. Yang kedua adalah beliau bukan hanya berpikir soal kepemimpinan dia, tapi setelah era dia itu bagaimana. Jadi dia jauh hari telah menyiapkan orang-orang tertentu untuk melanjutkan pekerjaannya, baik di gereja, di sinode, di sekolah tinggi Alkitab Nusantara. Ya, itu yang bisa saya catat tentang kepemimpinan beliau, pemimpin yang berpikir ke masa depan. Di samping beberapa hal tentang kepemimpinan yang sudah saya bagi di dalam pertanyaan sebelumnya. Bolehkah Bapak berikan beberapa harapan yang dalam tentang Pendeta Salmon untuk ditulis dalam buku biografi beliau? Pak Salmon mungkin ada pada era akhir ya, masa pelayanannya
baik di gereja, di sekolah Alkitab, di sinode, dan tidak tahu bagaimana Tuhan menuntun beliau kepada pelayanan selanjutnya. Tapi harapan saya sebagai anak, sebagai murid, dan sebagai partner pelayanan juga, berharap bahwa beliau terus produktif. Jangan berhenti menulis, walaupun tubuh sudah dimakan usia, ya. Segala macam teknologi bisa dipakai untuk menunjang pelayanan beliau, ya. Juga Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar, itu doa saya, bahwa kalau Tuhan sudah memakai beliau di dalam 3 lembaga yang sangat terkait, GKIN, STAN, dan gereja di sinode, ya saatnya di era akhir pelayanannya Tuhan memakai beliau lebih luas lagi di luar lingkup GKIN. Saya berharap bahwa saya akan mendengar kiprah beliau di luar GKIN secara lebih luar biasa. Bakti terhadap organisasi, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk lembaga ini. Ya, kita bicara di luar Tuhan. Tapi sudah saatnya dengan segala kapasitas dan potensi beliau untuk menjadi berkat lebih luas di luar lingkup GKIN, STAN, dan lembaga terkait di dalamnya. Itu harapan saya. Dan bersama dengan keluarga bisa menjadi berkat bagi dunia ini, ya. Beliau selalu berkata pada saya, salah satu ayat favorit adalah, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Dan saya kira itu juga harapan saya kepada beliau, supaya bangsa-bangsa boleh dibawa kepada Tuhan melalui pelayanan beliau. Satu hal yang saya bisa tambahkan adalah bahwa, ya mohon maaf ini bicara dari sisi yang lebih sempit dan bersifat sukuisme. Orang Rote, ada banyak orang hebat. Sejarah bangsa ini maupun sejarah kekristenan di Indonesia mencatat kiprah orang Rote secara luar biasa. Dan saya berharap juga bahwa nama Salmon Pah itu akan muncul juga di masa depan, yang menjadi kenangan dari generasi-generasi selanjutnya, bahwa sejarah kekristenan di Indonesia pernah mencatat nama salah satu orang Rote, Salmon Pah, dengan tinta emas bagi pelayanan di Ibu Pertiwi ini. Demikian pesan dan kesan saya terkait pendeta Salmon Pah. Kita tidak hanya menempatkan dia sebagai sumber berkat, tapi kita tempatkan dia di atas segala-galanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Dia harus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, karena dia memiliki nama di atas segala nama. Dialah Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya, Allah yang tadinya tidak berwujud. Dalam perjanjian lama, para nabi-nabi hebat pun tidak bisa melihat dia. Datang dalam perjanjian baru, dialah gambar dan wujud Allah. Dia adalah rupa Allah. Nah itu saudara-saudara, Yesus Kristus ini harus menjadi style hidup kita, lifestyle hidup kita.